Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Masih pembahasan seputar soal-soal kriteria UTBK, SIMA UI dan UMGM. Ya, ini kita akan terus lakukan, insyaallah sampai dengan jatuh kapan tanggal UTBK dilaksanakan. Sampai sekarang memang belum ada kejelasan informasinya apakah di tahun ini nanti 2021 ya mata atau bidang studi eksakta fisika, kimia, matematika apakah diujikan atau tidak, karena di tahun kemarin 2020 UTBK tidak ada pembahasan tentang fisika, kimia maupun biologi ya. Tapi tidak ada salahnya kita untuk menyiapkan diri ya dari sekarang. Untuk apa? Ya supaya nanti di UTBK kita lebih siap menjawab soal-soal tersebut. Kita lihat soal nomor 1. Sebuah peti bermasa 50 kg mula-mula dalam keadaan diam berada di atas lantai yang kasar, koefisien kinetiknya 0,3 dan koefisien statisnya 0,5. Peti didorong dengan gaya 312,5 seperti gambar bentuk sudut theta, sin theta 0,6, cos theta 0,8. Berapa dia gesekan? Baik, langkah pertama coba gambarkan gaya-gaya yang dibentuk. 1. Benda ini punya massa, maka nanti benda memiliki gaya apa? Gaya berat ya. Arahnya ke bawah atau ke pusat bumi, rumusnya massa dikali gravitasi. Kalau kita asumsikan gravitasinya 10, massanya 50 kali 10, berarti nanti gaya beratnya 500 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat reaksi dari gaya berat, lantai akan memberikan gaya tegak lurus. Ya, gaya tegak lurusnya dikenal dengan istilah gaya normal. Ya, ini gaya normal yang bekerja pada benda. Baik, itu yang kedua. Kemudian perhatikan gaya. Karena gaya yang membentuk sudut, kita mesti uraikan si gaya terhadap sumbu mendatar sumbu X dan terhadap sumbu vertikal. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Kalau yang mendatar ini sumbu X, ya, maka di pangkal gaya ini kita beri bantuan sumbu yang lain. Dalam hal ini sumbunya adalah sumbu Y. Ya, coba lihat. Uraikan arah gaya masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Kalau diuraikan arah gayanya ke sumbu X, ya, maka inilah nanti komponen gaya terhadap sumbu X. Katakanlah nilainya Fx. Demikian juga kalau arah gayanya diuraikan ke sumbu Y, lebih kurang seperti gambar. Nah, inilah komponen gaya terhadap sumbu Y. Misalkanlah nilainya Fy, F pada sumbu Y. Nah, tinggal kita cari nilai Fx berapa, nilai Fy berapa. Perhatikan gambar. Fx berada di samping alfa. Ingat, sisi samping dibagi sisi miring ini adalah definisi kosinus. Maka uraian gaya pada sumbu X kita bisa dapat nilainya adalah F dikali dengan cos theta. Ya, ingat ya, samping per miring nilainya cos. Dan kemudian uraian gaya pada sumbu Y, perhatikan, sisi ini nanti sama dengan sisi ini. Sisi ini berada di depan theta. Depan per miring itu definisi dari sinus. Maka F pada sumbu Y nilainya adalah F dikali dengan sin theta. Baik, kalau kita bayangkan gambar, peti ini akan bergeser ke kanan akibat didorong oleh uraian gaya pada sumbu X. Dalam hal ini Fx. Nah, bergeserlah benda ke kanan. Bidangnya kasar. Pada bidang kasar
timbul gaya gesekan yang arahnya cuma arahnya melawan gerakan. Karena peti didorong ke kanan, peti cenderung bergeser ke kanan, timbul gaya gesekan, tentu arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Baik, perhatikan soal. Jika nanti di soal mu-nya ada 2, diberitahu mu S dan mu K, kemudian ditanya gaya gesekan, ya, maka cara menjawabnya begini. Langkah pertama, coba hitung berapa gayanya. Cari atau kita hitung dahulu berapa gaya normal. Nah, kita lihat. Karena gaya normal ini uraian gaya pada sumbu Y arah ke atas, ya. Padahal benda bergeser ke kanan, artinya arah vertikal benda tidak bergerak. Dalam hal ini karena benda tidak bergerak, mencari gaya normal, kita tinjaulah uraian gaya arah ke atas. Dalam hal ini arah pada sumbu Y. Ingat kemarin sigma F pada sumbu Y sama dengan 0, artinya apa? Gaya-gaya yang arahnya ke atas nilainya sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Tinggal kita lihat gambar. Perhatikan gambar. Gaya ke atas yang mana? Gaya ke atas adalah gaya normal. Samakan dengan gaya yang ke bawah. Lihat gambar. Pertama, gaya yang ke bawah adalah gaya berat. Kemudian gaya yang ke bawah lagi adalah uraian gaya pada sumbu. Nah, kalau kita masukkan nilainya, kita lihat gaya beratnya 500, kemudian uraian gaya pada sumbu Y F sin theta, maka ini kita jumlah dengan F sin theta, maka kita bisa hitung nilai gaya normal adalah 500 dijumlah dengan gayanya 312,5 dikali sin theta 0,6, maka nah ini sebenarnya kita mesti gunakan alat hitung ya, karena angkanya agak aneh. Ini kalau nanti dihitung dengan penuh perasaan, 500 ini lebih kurang 187,5 ya. Jadi kalau kita jumlahkan berapa ini? 687,5 Newton. Inilah gaya normal yang dialami benda. Itu yang pertama. Kemudian langkah kedua, coba kita hitung berapa gaya gesekan statis, ya. Berapa gaya gesekan statis yang bekerja pada benda. Ingat, menghitung gaya gesekan mu dikali gaya normal. Karena kita mau hitung gaya gesekan statis, mu S dikali gaya normal, sehingga kalau kita substitusi mu S-nya 0,5, sementara gaya normalnya 687,5, maka kita akan peroleh nilainya adalah dibagi 2 ya, 3,75 Newton. Itulah Fs atau gaya gesekan statis yang bekerja pada benda. Nah, langkah ketiga, coba kita selidiki. Seandainya gaya dorongnya sama besar dengan Fs, benda tepat akan bergerak. Maka nilai gaya gesekannya adalah gaya gesekan statis. Jika gaya pendorongnya lebih besar dari Fs, benda sudah bergerak, maka menghitung gaya gesekannya kita gunakanlah gaya gesekan benda yang sudah bergerak. Dalam hal ini kita tahu gaya gesekan benda yang sudah bergerak adalah Fk. Ya, nah sekarang kita selidiki dulu. Kita lihat. Kebetulan gaya dorong ke kanan nilainya Fx besarnya F cos theta. Coba kita hitung dulu berapa Fx-nya. Tadi F-nya 31,5.
12,5 sorry, dikali nilai, saya buat di bawah aja, F-nya 312,5 dikali nilai cos theta-nya 0,8. Nah, ini kalau kita hitung ya, nilainya adalah 250 Newton. Nah, sekarang perhatikan. Gaya dorongnya 250, gaya hambatnya 300 sekian. Artinya apa? Artinya gaya dorongnya ini lebih kecil dari gaya hambatnya. Karena gaya dorongnya lebih kecil dari gaya hambatnya, bendanya gimana? Bendanya masih diam, ya. Nah, maka dalam hal ini benda masih dalam keadaan diam. Artinya, karena benda masih dalam keadaan diam, maka gunakanlah hukum pertama Newton, sigma gaya sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar. Yang mendorong ke kanan siapa? Yang mendorong ke kanan adalah Fx, sementara gaya yang melawannya adalah Fgas. Kita kurangkanlah Fx dengan Fgas sesuai dengan hukum pertama Newton, nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Nilai Fgas yang ditanya akan sama dengan Fx. Karena Fx tadi kita hitung nilainya 250, maka dalam hal ini Fgesekannya bernilai 250, besarnya sama dengan Fx. Berarti kesimpulan, jawaban soal nomor 1 adalah D. Begitulah cara menjawabnya. Jadi langkah pertama hitung gaya normal, langkah kedua cari gaya Fs, ya, gaya gesekan statis, kemudian kita selidiki gaya pendorongnya. Kalau gaya pendorongnya lebih kecil, maka si Fx inilah sebagai gaya gesekan. Tapi kalau Fx-nya lebih besar dari Fs, maka benda sudah bergerak, carilah nilai Fk, karena kalau benda bergerak gaya gesekannya sama dengan gaya gesekan kinetik. Tapi seandainya Fx-nya sama dengan Fs, kondisi benda akan bergerak. Nah, dalam hal ini gaya gesekannya sama dengan gaya gesekan statis. Nah, ringkasnya, jika nanti kita ketemu soal seperti ini, diberitahu informasi mu s dan mu k, biasanya kalau ditanya berapa gaya gesekan, gaya pendorong benda itulah sama dengan gaya gesekan. Nah, maka dalam hal ini Fx inilah sebagai gaya gesekan.